Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Tentunya sehat hebat luar biasa ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu di siang hari ini ya kita akan ketemu kembali di Zoom dan topik pembahasan kita sangat menarik, luar biasa banget di mana kita akan bahas tentang pencernaan yang sehat, ya kan, usus yang sehat akan membuat badan kita sehat, tubuh kuat, dan tentunya hidup berkualitas. Ya, sebelum kita akan memperkenalkan nanti narasumber kita pada siang hari ini, ya boleh mungkin Bapak Ibu, yuk saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya untuk Anda bisa sharekan kembali linknya. Ya, silakan. Karena ini luar biasa, seru banget topik yang akan dibahas ya. Topik yang akan disampaikan ya pada siang hari ini yang langsung akan dibawakan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit Anda untuk sharekan kembali linknya ya dan mungkin boleh yang sudah bergabung ya siang hari ini boleh di chat juga dari mana dengan siapa. Oke, siapa nih yang sudah bergabung? Ada Muhammad Ali Reza ya dari mana di Bandung ya. Ada Ibu Ain Suminar dari Bandung juga. Ada mana lagi? Ibu Risma Juwita dari Padang. Oke. Yuk, mana lagi? Ada Ibu Nur Haimin ya dari mana? Mataram. Ibu Ademila dari Pekanbaru. Siapa lagi? Silakan. Yuk. Oke, dan mungkin hari ini juga Anda ya umat muslim sudah ada yang merayakan, bukan merayakan ya, menjalankan ibadah puasa ya karena sebagian sudah ada yang menjalankan ibadah puasa hari ini ya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mungkin rata-rata Anda juga akan menjalankan ibadah puasa besok ya tepatnya di hari Kamis ya tanggal sekarang tanggal berapa? 18 19 ya. Oke, ya mudah-mudahan lancar. Nah, topiknya juga keren banget. Kenapa? Ya, kita sebelum masuk ke bulan puasa atau Ramadan, tentunya kita harus mempersiapkan ya pencernaan kita, usus kita ya supaya lebih sehat, ya kan? Oke, baik Indramayu, Jambi hadir, mana lagi? Gorontalo hadir, Jakarta hadir, ada Pak Yosef. Oke, oh Kedai, ya betul, tetangga sebelah ya. Oke, Labura, Bu Jojor juga hadir. Dari mana lagi? Yuk, silakan. Wis, ada yang sudah nobar. Ini ada dari Pekanbaru. Ada Ibu Gina, saya lihat ya, pakai baju warna merah. Mungkin masih merayakan Imlek juga. Oh iya ya, masih nuansa Imlek ya. Oke, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Si Fa Choi ya. Bu Gina, saya tunggu ampaunya ya. Mojokerto hadir. Mana lagi? Ya, oke, baik. Nah, tentunya Bapak Ibu, hari ini temanya sangat penting sekali untuk Anda, ya, di mana kita akan bahas tentang pencernaan yang sehat itu seperti apa, khususnya untuk usus kita supaya sehat, ya. Karena kembali lagi, kalau usus kita sehat, tentunya badan kita juga akan sehat, tubuh kita akan kuat. Ya, dan tentunya banyak orang yang mungkin agak kurang fokus ya untuk ke pencernaan. Karena rata-rata orang lebih fokus itu dengan banyak penyakit yang contoh jantung lah, kulit lah, ya kan? Tapi terkadang dilupakan nih, ya. Karena pada dasarnya adalah kalau usus kita sehat, maka tubuh kita pun juga akan sehat, ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah hadir ya hari ini, siang hari ini ya narasumber kita yang luar biasa. Mungkin saya akan bacakan ya profilnya beliau ya. Nah, sebelum kita memulai ya, sebelum kita membacakan profilnya juga, oke, saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira di sini ya yang hadir ada nggak sih yang pernah mungkin merasa perutnya itu kadang-kadang kembung, ya kan? Atau mungkin kalau habis makan itu nggak nyaman, ya kan? Ada nggak sih? Boleh dong di chat, ada nggak yang kondisi seperti itu? Yuk, oke. Kadang-kadang ya, kalau tubuh kita kondisi ususnya kurang baik itu mempengaruhi juga loh. Ya, mempengaruhi moodnya kita, ya kan? Mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Ada nggak? Sehabis makan kok kenyang ya? Itu penyakit bawaan, Pak. Ya. Kalau itu memang udah hukum alamnya begitu, Pak. Udah takdir, ya. Jadi udah nggak bisa dirubah. Ya, kalau kita habis makan tentu bawaannya adalah kenyang, ya. Oke. Oke, ada nggak di sini? Boleh yuk sambil di chat yuk. Yang mungkin kadang-kadang mahnya kambuh, ya kan? Atau mungkin susah BAB, ya kan? Coba, yuk silakan sambil di chat yuk. Oke, harusnya masih semangat ya, karena puasanya belum nih ya. Besok kita puasanya. Yuk silakan sambil di chat supaya kita lebih semangat lagi, ya kan?
apa tuh? Lapar, ngamuk, kenyang, ngantuk. Lapar, ngamuk, kenyang, ngantuk. Nah, ini bisa juga nih ya. Ibu Vina, susah BAB, Pak. Oke, nah kan berarti ada permasalahan nih dengan ususnya tentunya pencernaannya. Oke, yang lainnya lagi. Ya, kalau nggak ada pasien yang susah BAB bisa 1 minggu nggak bisa BAB. Wow, 1 minggu loh. Saya membayangkan 1 minggu nggak BAB ya. 2 hari aja kayaknya perut udah kembung ya. Gimana 1 minggu nih Bu Ai ya menampung sampah di sana ya kan? Oke, ya, oke, baik. Mungkin kita sambil nanti Bapak Ibu silakan di chat aja ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, keluhan-keluhannya seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu profil narasumber kita di siang hari ini ya. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Iksan Amanda Putra, SPPD ya, spesialis penyakit dalam ya, dan beliau lulusan Fakultas Kedokteran di Andalas ya, dan beliau juga ngambil spesialis penyakit dalamnya juga di Andalas 2025 ya. Saat ini beliau bertugas di Aulia Hospital Pekanbaru ya, di Rumah Sakit Safira Pekanbaru, dan juga beliau sebagai dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Prima Indonesia Kampus Pekanbaru ya kan. Nah, mungkin Anda yang ada di Pekanbaru ya, sudah pernah ketemu nggak dengan beliau? Ya, tidak menutup kemungkinan gitu kan. Mungkin juga Anda pernah ketemu dengan Dokter Ihsan ini ya, panggilan Dokter Ihsan. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, saya akan panggil narasumber kita. Boleh sambil beli tepuk tangan dong yang luar biasa. Ya, ini dia Dokter Ihsan Amanda Putra, spesialis penyakit dalam. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Sehat, Dok? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Lagi di mana nih posisi nih? Di Pekanbaru, di Padang, atau di Sumatera yang lain? Saya Yang di Pekanbaru lagi di ya. Pekanbaru, Pak. Oke, Lagi di kantor baik. kakak Pekanbaru. Ya, Oke, lagi di Pekanbaru ya. Oke, baik, iya. Dok. Kita siang hari ini akan membahas tentang pencernaan yang sehat ya. Terkadang kan, Dok, namanya usus itu perlu dijaga ya. Karena kalau usus kita sehat, tentunya tubuh kita juga akan kuat ya. Tubuh kita juga akan sehat, Dok. Nah, nanti mungkin dokter akan membahas ya secara mungkin dari sisi medisnya seperti apa, ya kan? Nah, bagaimana sih fungsi utama dari usus, pencernaan yang baik, ya apa sih hubungannya usus dengan imun tubuh kita, ya kan? Nah, itu nanti akan disampaikan oleh beliau. Oke, dan Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya bisa di chat di kolom chat Zoom. Dan nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab juga. Ya, oke Dok, mungkin silakan bisa langsung ke materinya terlebih dahulu Dok. Silakan. Oke, Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bapak-Bapak, wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan ya, saya Dr. Iksan Amanda Putra, spesialis penyakit dalam, sekarang bertugas di Pekanbaru ya. Ya, kita lanjut, next slide aja. Judul materi kita hari ini adalah pencernaan sehat, tubuh kuat, kemudian itu dasar dari kesehatan secara menyeluruh kita ya. Ini sudah diterangkan tadi ya. Saya bertugas di Pekanbaru, terutama di Aulia Hospital, Rumah Sakit Syafira, dan dosen di Universitas Prima Indonesia. Dan saat ini juga ada di KK Pekanbaru juga bertugas di sini ya. Uh, Pertama kita terangkan itu bagaimana apa sih pentingnya pencernaan bagi manusia. Jadi sebenarnya pencernaan ini sebenarnya adalah kunci atau fondasi dari kesehatan tubuh secara keseluruhan bagi manusia ya. Dan banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya pencernaan itu mempunyai peran yang jauh lebih besar dari yang dikira banyak orang selama ini ya. Dan pencernaan yang rusak itu adalah awal dari berbagai masalah kesehatan serius. Di antaranya bisa masalah metabolisme seperti masalah diabetes, hipertensi, obesitas, masalah-masalah berbagai hormon seperti ada berbagai masalah PCOS, masalah hormon, gangguan tiroid, gangguan hormon tiroid, masalah berbagai penyakit-penyakit imun, penyakit-penyakit autoimun seperti berhubungan dengan SLE, masalah otak, masalah mental, brain fog, anxiety, depresi, cemas, sampai dan ini semuanya sangat terhubung dengan kesehatan pencernaan. Bukan hanya berbagai kesehatan pencernaan secara umum aja, misalnya yang sering kita temukan seperti MAH ya, BAB-nya
keras atau BAB jarang. Bukan hanya itu aja, ternyata masalah pencernaan ini sangat luas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi dan masalah kesehatan ini ternyata banyak yang pemicu masalah ini terutama dewasa ini dengan makanan yang tersedia di sekitar kita selama ini di industri ini banyak sekali makanan itu yang bersifat merusak daripada sistem pencernaan. Bahkan dari makanan yang selama ini kita pikir itu sehat, kayak misalnya kalau dari apalah yang berhubungan dengan gula, berhubungan dengan tepung, dan itu isinya 95% yang ada di minimarket ya Bapak-bapak Ibu, dan berhubungan dengan misalnya sereal, berhubungan dengan yang ada katanya ada kandungan rendah lemaknya, rendah apa, itu dipikir sehat, banyak seperti itu. Padahal pencernaan ini juga perannya itu sangat penting, bahkan dikenal juga sebagai otak kedua kita. Jadi organ pencernaan itu bisa dilihat ini yang mulai dari atas mulut kita sampai di ujungnya anus itu, sampai keluar dari masuk sampai keluar itu sangat berperan dalam kesehatan secara menyeluruh. Terutama nanti berhubungan dengan usus lambung, usus besar dan usus kecil ya. Next. Jadi usus ini sering dijuluki sebagai otak kedua manusia. Jadi mengapa? Karena usus itu sendiri memiliki sistem sarafnya sendiri dengan lebih banyak saraf-sarafnya, saraf-saraf yang menghubungkan ke otak daripada sistem saraf di otak itu sendiri. Jadi jika kondisi usus itu baik, maka saraf-saraf di usus akan mengirimkan sinyal positif ke otak sehingga tercipta suasana hati yang bahagia. Jadi suasana hati yang bahagia itu sangat terkait dengan kesehatan kita ya. Dan itu bahkan next 70% daripada sistem kekebalan tubuh itu juga berasal dari usus. Usus ini merupakan tempat kumpulnya triliunan bakteri, jamur, dan mikroba di tubuh, termasuk juga sebagian besar sel imun juga berada di saluran pencernaan. Jadi makanan yang masuk itu akan diawasi oleh sel imun, kemudian dia akan diserap dan yang berbahayanya akan dilawan. Jadi bakteri usus ini sangat berperan, bahkan jumlah sel yang berhubungan dengan mikroba atau bakteri di usus itu lebih banyak daripada sel usus manusia, sel di manusia itu sendiri. Sel manusia itu kira-kira ada 30 triliun ya, sedangkan jumlah daripada sel mikroba atau bakteri dan flora-flora kita yang ada di usus itu sampai 39 triliun. Kira-kira jumlahnya kira-kira 70 triliun sel-sel manusia itu. Bahkan lebih banyak organismenya yang ada di usus kita itu dibanding kita sendiri gitu ya. Jadi tunjuk tanda kita itu punya usus yang sehat ini ya, bisa dilihat dan dirasakan di badan ibu bapak-bapak sendiri. Pertama, apakah kita punya berat badan yang stabil, kemudian buangan besar yang teratur dan lancar, kemudian apakah kentut kita normal, apakah sendawa kita normal, tidak berlebihan, kemudian apakah punya energi yang konsisten selama ini, kemudian apakah punya suasana hati yang stabil, kemudian apakah memiliki imunitas tubuh yang bagus dan stabil, kemudian bisa juga dilihat dari kulit sehat, kuku kuat, dan rambut yang lebat. Jadi kita bisa mengaca nih, kalau ada masalah di antara misal 7 ini, itu indikasi bapak-bapak, ibu-ibu itu memiliki masalah di kesehatan pencernaan ya. Next. Nah, ya lihat lagi buang besarnya, bagaimana teksturnya, apakah keras atau lunak, apakah stabil atau tidak, mudah sakit. Sini sudah diterangkan tadi, suasana hatinya stabil atau tidak, apakah selama ini kita mudah sedikit-sedikit baper gitu, mudah emosi, mudah marah, mudah kesel, mudah cemas, sedih. Itu ternyata berhubungan sekali dengan jumlah sel-sel yang ada di usus kita. Bagaimana bakteri, keseimbangan bakteri usus, itu sangat mempengaruhi, ada namanya nanti brain gut axis, atau hubungan antara otak di kepala dan otak yang ada di pencernaan sendiri. Otak itu di usus atau pencernaan itu sendiri disebut juga sebagai otak kedua, karena dia memiliki sel-sel yang banyak dan tidak harus terkait dengan sel di otak. Dia memiliki otaknya sendiri. Next. Jadi usus itu bisa ngobrol sama otak. Jadi dia punya namanya khusus itu nih, namanya gut brain axis. Dan ternyata makanan-makanan kita selama ini yang
common food atau yang sering kita makan sehari-hari ya, seperti gula, tepung, gorengan, ini malah banyak membuat bakteri-bakteri jahat yang ada di usus lebih banyak sehingga mengganggu keseimbangan gut brain axis ini. Salah satunya kalau kita tanda-tandanya misalnya kalau usus kita berbaik-baik saja tuh ada banyak jerawat, jadi sinyal itu ya. Kemudian mudah stres, mudah emosi, perut merasakan tidak nyaman, sakit, perut merasakan kembung, perut merasakan sering begah, itu tanda-tanda ya. BAB keras, itu tanda-tanda juga ada masalah ternyata di dalam otak yang ada di usus kita ini ya. Next. Ini ciri-ciri pencernaan yang sakit, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat apakah yang mulai dari yang ringan, sedang, berat ya. Kalau kelainannya ringan mungkin sering masuk angin, susah buang besar, kulit mudah sensitif, mudah gatal-gatal, misal sakit, sering sakit kepala, mudah craving, sering habis makan lapar lagi, craving terutama yang manis-manis ya, yang tepung-tepung. Kemudian moody, sedikit-sedikit mudah marah, mudah kesel gitu ya. Kemudian berhubungan dengan sedang bisa MAH atau GERD ya. GERD naiknya asam lambung ke atas sehingga merasa menyesak ke atas, sering kemudian perutnya yang buncit, ini tanda-tanda bahaya, ini alarm ya. Kemudian sering alergi sesuatu itu berhubungan dengan pencernaan yang sakit, kolesterol yang tinggi, menstruasi yang tidak teratur dan sakit, dan insomnia. Tanda-tanda berat itu bisa ada berhubungan dengan LPR atau berhubungan dengan usus ini ya, berhubungan dengan kemudian obesitas, robeknya usus ini ya, kemudian ada autoimun, berbagai penyakit misalnya lupus, misalnya ada rematik misalnya itu berhubungan dengan autoimun, kemudian stroke, PCOS dan kista ini berhubungan dengan hormonal dan ansietas atau banyak cemas atau panik ya. Ini ciri-ciri pencernaan sakit. Kemudian kita perlu untuk keseimbangan usus itu perlu memperhatikan yang namanya probiotik dengan prebiotik. Probiotik itu adalah asupan makanan untuk menunjang bakteri baik tersebut. Sedangkan probiotik itu adalah makanan yang untuk bakteri baik itu sendiri yang mengandung bakteri. Sedangkan prebiotik itu adalah makanan yang menunjang bakteri baik tersebut. Jadi dibedain ya. Tapi ini sama-sama sangat membantu kita untuk keseimbangan bakteri usus. Kita jadi istilahnya jangan egois ya Bapak-Bapak Ibu. Kita tuh punya peliharaan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita sendiri, yaitu bakteri usus yang jumlahnya lebih banyak dari kita sendiri. Prebiotik itu adalah serat yang tak tercerna, jadi itu jadi makanan bakteri baik. Jadi sedangkan probiotik bakteri yang sengaja kita konsumsi yang diharapkan hidup dan sebagai tambahan untuk kita. Jadi prebiotik itu berfungsi untuk menunjang pertumbuhan efektivitas probiotik, sedangkan probiotik itu dia menyeimbangkan mikrobiom dan membantu pencernaan dan imunitas kita. Prebiotik itu contoh sumbernya adalah yang sebelah kanan ini, Bapak-Bapak Ibu, ada gambar berbagai sayurannya seperti asparagus, berbagai pisang, bawang-bawangan, bengkuang, apel, oat yang mengandung intinya yang makanan yang tinggi serat ya di sini. Ada serat yang tidak larut itu sebagai serat itu sebagai makanan dari bakteri baik kita. Jadi dibiasakan makan yang memang banyak serat ya Bapak-Bapak Ibu, bukan untuk kita sendiri tapi untuk makanan di bakteri usus kita. Kemudian ada bakteri hidup yang dikonsumsi, misalnya makanan yang seperti makanan tempe, ada natto, acar ya, kefir, yogurt, kimchi dan berbagai makanan lain yang ada misalnya tape ya. Itu contoh-contoh makanan yang mengandung bakteri, memang ditumbuhkan bakteri dan sebagai penyeimbang makanan tambahan probiotik keseimbangan bakteri usus kita. Jadi jumlahnya ini haruslah yang baik itu jauh lebih banyak daripada yang jelek. Kalau tidak, ketidakseimbangan ini mengganggu kesehatannya. Kira-kira 85% itu adalah bakteri baik ya, sedangkan 15% itu kondisi idealnya itu bakteri yang jahat, emang ada dia ya. Jadi ketika kita konsumsi probiotik itu dia menjadi berfungsi untuk menghambat bakteri menempel, kemudian juga menghambat dan membunuh bakteri yang kurang baik dan memperbaiki kerusakan daripada sel-sel usus itu. Kemudian ini akan memberikan manfaat kesehatan dan sangat mempengaruhi mood atau keseimbangan bakteri baik kita dan mood kita selama hidup kita ya. Next. Jadi kalau mikrobiom nggak dikasih makanan tepat, antara lain bisa berbagai masalah yang muncul, misalnya GERD, MAH, PCOS, head yang nyeri, jerawat, obesitas, bahkan sampai autoimun ya.
dan berbagai penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan mikrobiom ini sangat banyak. Next. Jadi ini Bapak-bapak Ibu-ibu, penyakit yang umum yang kita kenal sering ditemui ya berhubungan dengan saluran pencernaan, misalnya adalah GERD atau dikatakan asam lambung naik, dan ada MAH atau gastritis. Berbeda ya GERD dengan MAH ya Bapak-bapak Ibu-ibu. GERD itu asam lambungnya naik karena katup penghubung ke atasnya itu yang terbuka jadi ya. Jadi ada orang sering menyamakan ini GERD nih sama dengan MAH. Beda ya. MAH itu atau gastritis itu peradangan di lambungnya. Sedangkan GERD itu asam lambung memang betul-betul naik karena katupnya yang tidak bisa menutup dengan baik. Jadi asam lambungnya naik sehingga terasa sensasi terbakar atau menyesak atau seperti mengganjal di tenggorokan atau seperti ada pahit-pahit di belakang lidah. Itu ciri khas GERD ya. Ini berkaitan sekali berhubungan dengan kesehatan usus. Kemudian ada kalau gastritis udah jangka panjang bisa berubah menjadi tukak atau luka yang dalam, namanya tukak lambung. Kemudian ada penyakit berhubungan dengan frekuensi buang yang besar, misalnya diare, sembelit ya. Kalau diare dikatakan lebih dari 3 kali sehari, sembelit itu jika kurang dari 3 kali seminggu dikatakan konstipasi ya. Kemudian bisa terjadi hemoroid atau perdarahan atau bengkak di pembuluh darah di anus, bisa sampai berdarah ya Bapak-bapak Ibu. Kemudian ada batu empedu, kemudian radang usus buntu atau appendicitis ya. Kemudian ada irritable bowel syndrome dan sampai intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa ini sering pada berbagai orang yang tidak cocok dengan susu ya. Setiap minum susu kembung atau mencret. Nah, itu tanda umum intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa di kalangan penduduk secara world ya dunia itu mencapai sampai 30% daripada seluruh populasi. Jadi sangat banyak. Kemudian penyakit di luar sistem pencernaan tapi sangat berpengaruh terhadap pencernaan. Di antaranya adalah diabetes mellitus. DM ini jadi bisa merusak saraf lambung dan dia sendiri gangguan daripada penyerapan makanan kita yang banyak itu mengganggu sampai diabetes mellitus. Ini berhubungan juga ada dengan sensitivitas insulin ya. Insulinnya tidak sensitif lagi atau sudah resisten. Kemudian gangguan hormon seperti tiroid, hipertiroid, penyakit ginjal, stres psikologis, gangguan cemas, ya, infeksi, berbagai infeksi yang sistemik, demam-demam, atau sampai tipes, autoimun, dan infeksi HIV/AIDS itu sangat berkaitan dengan pencernaan. Jadi ini tidak salah lah disebut juga, memang dia otak kedua usus atau pencernaan ini ya. Jangan disepelekan. Apa yang kita makan itu dan apa yang kebiasaan kita sehari-hari sangat mempengaruhi terhadap kesehatan pencernaan. Next. Jadi apa aja langkah-langkah agar kita saluran pencernaan itu jadi sehat? Pertama, yang paling penting ini ya, ini yang fondasi sebenarnya. Hindari konsumsi semua penyebab inflamasi atau peradangan-peradangan yang mungkin. Dari misalnya yang tinggi gluten. Gluten ini banyak terdapat pada berbagai makanan roti yang ada gandum itu ya. Makanya sekarang banyak ada gluten free itu ya. Bahkan yang kita anggap sehat mungkin susu, banyak orang yang tidak cocok menyebabkan inflamasi di sini ya, bisa menyebabkan ada yang alergi ataupun intoleransi laktosa atau bahkan bisa namanya nanti sindrom kayak gluten dan dairy terlalu banyak bisa leaky gut namanya ya. Kemudian berbagai turunan gula termasuk di sini berbagai artificial sweetener ya, gula yang pengganti, bahkan banyak yang mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Jangan sembarang pilih artificial sweetener, pilihlah yang aman, misalnya direkomendasikan seperti stevia atau monk fruit. Selain itu banyak sekali yang malah mengganggu mikrobiota usus kita. Hati-hati. Gula sendiri terlalu banyak malah menyebabkan yang baik buruk-buruk malah tumbuh gitu ya karena gula ini yang usus mikrobiota yang tidak baiknya. Kemudian minyak rafinasi atau banyak makan gorengan ini ya, yang banyak minyak apalagi yang udah berulang-ulang kali dipakai itu makin memperburuk inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Kemudian alkohol, dan ini yang seringkali ada di sekitar kita sehari-hari ini, yaitu ultra processed food. Ini sangat sekali menyebabkan inflamasi atau pencernaan itu sangat terganggu. Udahlah tinggi lemak jenuh, tinggi berbagai zat-zat kimia yang mengganggu keseimbangan nafsu kita, dan makan instan ini sangat makanan yang dilazimkan saat ini dan sangat merusak sebenarnya pencernaan kita.
Di antaranya ini contoh-contoh ultra processed food, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada seperti es krim, permen, frozen food, fast food, minuman ringan, snack kemasan, mie instan. Jadi yang prinsip yang kita makan, hindarilah sebisa mungkin makanan-makanan seperti ini. Kalau mau makan sesekali betul, jangan jangan jadikan kebiasaan, Bapak-bapak, Ibu. Karena ini real food itu adalah investasi, sebenarnya investasi jangka panjang. UPF ini cuma mengasih rasa cepat, tapi berdampak buruk pada kesehatan. Dia miskin nutrisi dan banyak yang merusaknya lagi ya, zat-zat yang merusaknya di dalam, terutama gula dan tepung. Jadi kenapa sebenarnya ultra processed food ini tidak baik dikonsumsi terus-menerus? Jadi ini yang makanan yang melalui proses industri sangat tinggi ini, jadi kandungan asli atau makanan alaminya sudah hampir tidak terlihat lagi. Jadi dia banyak bahan tambahan, tinggi gula, garam, lemak, rendah serat dan rendah nutrisi. Jadi dia bisa memicu obesitas, diabetes, penyakit jantung, rendah serat dan nutrisi alami. Dia kekurangan ini kalau kita makan yang diolah-olah yang terlalu banyak, kita sangat rentan kurang mikronutrien ya, rendah serat. Kemudian mengandung banyak bahan tambahan kimia yang malah merusak malah semua sistem yang ada di pencernaan kita, gitu ya, sampai di secara keseluruhan tubuh dan mengganggu kesehatan usus dan pola makan kita juga. Jadi itu mengapa ultra processed food itu tidak baik dikonsumsi secara terus-menerus. Jadi yang langkah kedua setelah kita menghindari makanan yang betul-betul mengganggu tadi ya, merusak, kemudian makan yang whole food yang berkualitas. Nah, jadi ini penting, makanan utuh, makanan yang whole food tapi berkualitas, dan perhatikan nutrisi dan kompleksitasnya, dan kalau kita nggak cukup rasanya perlulah nutrisi atau dari makro dan mikronutrisi yang berkualitas pula kita konsumsikan ya. Misalnya contoh pilihan makanan seperti kale, gula, brokoli, wortel, bayam, kol ungu, buah-buahan yang berkualitas, ini contoh-contohnya ya. Berbagai jumlah lemak baik, berbagai protein, berbagai probiotik tadi, berbagai karbohidrat kompleks yang aman. Ini contoh-contoh makanan yang penting untuk kita. Termasuk di sini herb, spice, herbal, berbagai bumbu-bumbu makanan itu malah itu yang berkualitas, yang memperkaya daripada keseimbangan mikrobiota usus kita ya. Pilihlah kalau bisa lebih yang memang organik atau tidak tersentuh banyak tambahan zat kimia ya, yang belum ditambahkan dengan makanan tambahan ya. Kemudian selanjutnya sering berpuasa, intermittent fasting. Jadi puasa ini sangat penting sebenarnya untuk kesehatan usus kita. Jadi sebenarnya ada beberapa oknum dokter mungkin ya yang mungkin kita jadi salah paham, bukan jadikan kebiasaan ini, bukan makan sedikit tapi sering, tetapi seharusnya kita makan lebih jarang untuk lebih sehat ya. Kalau makan sedikit tapi sering ini mungkin orang yang memang lagi memang tidak bisa makan sama sekali mungkin, atau emahnya lagi akut, mungkin memang bisa dilakukan ini. Tapi kalau untuk kebiasaan kita sehari-hari jangan seperti ini, bukan makan sedikit tapi sering, tetapi lebih jaranglah makan, lebih seringlah berpuasa. Jadi jam makannya yang disempitkan atau sering-seringlah berpuasa. Kita saat ini juga menjelang bulan puasa, dan manfaat puasa itu sangat penting untuk kesehatan usus kita. Dengan fasting atau puasa, kita itu akan mengaktifkan kembali mekanisme alami pembersihan tubuh di pencernaan. Ada namanya migrating motor kompleks, atau usus-usus berusaha dia mengeluarkan atau membersihkan sisa-sisa makanan kita, membersihkan otot-otot yang mencerna. Jadi dia mulai aktif MMC ini setelah kita puasa. Nggak ada cara lain memang puasa memang ya. Dan fasting ini juga menurunkan insulin, menurunkan inflamasi. Fasting atau berpuasa itu juga mengaktifkan, ini penting, autofagi. Jadi tubuh itu memakan sel yang rusak sendiri. Dia mulai teraktivasi setelah kita puasa di atas 14 jam. Ketika kita memang betul-betul puasa, baru autofagi ini aktif. Jadi bayangkanlah kita memiliki mekanisme kesehatan yang bisa memakan yang rusak sendiri dengan puasa ya. Sering-seringlah kita berpuasa. Kalau habis puasa Ramadan, kita biasakan puasa sunnah. Biasakan bagi yang non-muslim bisa lakukan seperti intermittent fasting atau puasa berselang. Jadi cara intermittent fasting itu seperti apa? Jadi kita mulai lakukan berangsur-angsur. Jadi hanya makan
2 jam sebelum tidur dan 2 jam setelah tidur misalnya. Kita sudah biasanya kalau kita sudah tidur 8 jam, kalau 2 jam ditambah-tambah gitu kan, itu sudah 12 jam kita tidak makan. Baru ditingkatkan perlahan, jadi 3 jam setelah tidur, baru makan, 3 jam sebelum tidur, terakhir makan. Itu tuh ditingkatkan kemudian seminggu kemudian, 4 jam setelah tidur baru makan, 4 jam sebelum tidur baru makan. Jadi ini sangat memperbaiki sendiri kita dari dalam ya. Next. Kemudian pentingnya tidur cukup 7-8 jam yang berkualitas. Tidur itu merupakan proses perbaikan alami dalam tubuh. Dia mengoptimalkan metabolisme dan fungsi pencernaan kita, kemudian mengatur hormon nafsu makan, kemudian mencegah asam lambung, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, dan mencegah GERD. Istilahnya tidur itu seperti proses alami tubuh untuk memperbaiki di dalam tubuh ya, mekanisme perbaikan sel di tubuh. Next. Jadi setelah waktu tidur itu juga perlu jangan pula makan setelah tidur ya. Jadi bahaya langsung tidur setelah makan. Ini asam lambung bisa naik, gangguan pencernaan, perut mulas dan kembung, berat badan naik, dan kualitas tidur menurun. Sebaiknya beri jeda 2-3 jam. Ini perlu diperhatikan, terutama ketika kita sebentar lagi mau bulan Ramadan ya, bulan puasa, sering banyak banget nih kita mungkin pelakunya juga ya, langsung makan setelah sahur, atau langsung makan tengah malam yang berat, langsung kita tidur. Jangan biasakan, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini bisa mencetuskan berbagai masalah kesehatan bagi kita ya. Next. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kesehatan pencernaan kita itu adalah manajemen stres. Stres ini sangat berpengaruh sekali loh ternyata bapak-bapak, ibu-ibu terhadap kesehatan pencernaan kita. Jadi dengan kita stres yang banyak, makin inflamasi atau makin meradanglah seluruh tubuh kita, makin memperburuklah namanya istilahnya leaky gut. Leaky gut tuh sindrom usus bocor gitu ya. Jadi antara lain bisa kita di-manage dengan cara pertama breathing exercise. Jadi bagaimana kita selama ini latihan nafas dalam ya, itu salah satunya. Tarik nafas dalam, kemudian tahan, keluarkan, bisa diatur nafasnya misalnya 4 detik tarik, 6 detik tahan, 9 detik keluarkan. Itu contoh latihan memanage stres. Bisa dengan lakukan zikir atau berdoa, menurut saya masing-masing itu sangat mempengaruhi stres manajemen. Kemudian rilis dari berbagai pendaman emosi. Kita kadang-kadang stres ini seringkali disebabkan karena ada emosi yang terpendam atau belum dikeluarkan ya. Bagaimana kita merilisnya dengan melakukan, intinya adalah merilis pendaman emosi hanya bisa dilakukan setelah kita bisa duduk dengan rasa itu. Rasa tidak nyamannya, misal marah, kesal, kita duduk 5 menit, alirkan rasanya, kita terima penuh. Pendaman emosi itu bisa kita keluarkan setelah kita rilis, kita sadari, kita terima rasa itu, kita bukan emosi itu hanyalah pendaman yang datang, kemudian kita izinkan alir, kemudian kita izinkan lepas sampai plong rasanya, seperti itu. Lakukan sering-sering seperti itu, yaitu kata sadar, terima, lepas setiap saat, itu sangat mempengaruhi kita kesehatan secara menyeluruh. Kemudian setting boundaries atau ada batasan ke orang lain ya. Jadi jangan hanya tergantung orang lain kita. Fokus ke diri sendiri yang kita bisa kontrol, jangan fokus ke orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Hindari pengen mengontrol orang lain atau terlalu berharap dengan orang lain. Ini penting ya juga untuk manajemen stres. Next. Jadi bagaimana stres mempengaruhi pencernaan dan mikrobiota usus? Jadi dengan kita stres itu mengurangi absorpsi daripada nutrisi, mengganggu pergerakan usus, jadi bisa diare, bisa BAB-nya keras, bisa mengganggu keluarnya usus asam lambung kita ya, stomach acid, kemudian bisa mengganggu keseimbangan bakteri-bakteri usus kita, kemudian juga terjadi namanya dysbiosis atau ketidakseimbangan antara bakteri usus, dan menyebabkan imun sistem kita akan menurun ya setelah kita stres. Next. Kemudian movement atau bergerak. Mengapa saya bukan di sini berolahraga? Ternyata yang paling penting itu memang bergerak, kan? Aktivitas. Bergeraklah secara konsisten sesuai kondisi kita masing-masing dan perlahan ditingkatkan. Bergerak konsisten ini sangat penting juga sebenarnya terhadap kesehatan pencernaan ya.
mulai dari yang ringan, misalnya belum biasa olahraga, mulai bergerak 10 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, tingkatkan. Walaupun berpuasa kita juga perlu bergerak ya. Intinya untuk bergerak itu ada dua aktivitas, pertama adalah aerobik atau kardio, bergerak secara kuat, kemudian latihan beban dan atau membentuk otot. Ada dua ini, jangan dipilih salah satu, dua-duanya dilakukan ya. Karena ini latihan beban, malah makin usia tua makin penting itu. Ada latihan beban untuk membentuk otot, untuk kesehatan secara menyeluruh kita. Jadi efek movement terhadap kesehatan itu antara lain adalah akan melancarkan pencernaan, meningkatkan mikrobioma usus, juga meningkatkan aliran darah di dalam usus kita, kemudian mencegah berbagai penyakit usus, dan juga akan mengurangi stres ya. Jadi kemudian kita cukup minum 2-3 liter per hari. Jadi air itu bukan hanya lebih dari sekedar haus, atau air itu adalah bagian penting dari kesehatan tubuh kita secara menyeluruh ya, untuk mengalirkan, untuk sebagai pelumas sekaligus keseimbang, melancarkan buang air besar kita juga. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Jadi awal kesehatan itu memang mulai dari salah satu hal yang terpenting, pondasinya adalah kesehatan pencernaan kita. Demikian, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Iksan ya, luar biasa ya, Dokter Iksan Amanda Putra, SPPD, spesialis penyakit dalam ya. Tadi sudah menjelaskan bagaimana peran pentingnya pencernaan untuk tubuh kita, ya kan Dok? Dok, sebetulnya kalau di sana kan ada banyak ya orang yang beranggapan bahwa kesehatan usus itu sangat berpengaruh ya sebagai kunci utama untuk secara general kesehatan kita. Betul nggak sih, Dok? Halo. Ya, betul sekali Pak. Ya, ini Ya, kameranya tertutup ya. ini kemana? Kenapa nih? Kameranya kenapa tertutup nih? Tiba-tiba dia nggak bisa nih dibuka Pak. Oh, oke. Suara dengar ya Pak? Suara terdengar. Eh, sekarang hilang, belum bisa lagi on cam. Nah, Tadi mati sempat lagi tadi. dia. Bentar ya. Oke, coba mungkin sambil Oke, diperbaiki, ya kan? Nah, ini tadi saya ya buka Bapak Ibu di semua, bagian. dokter juga sudah membahas bahwa usus itu adalah otak keduanya manusia. Beliau juga tadi membahas tentang eh, apa ya, 70 triliun gitu kan, yang ada dalam tubuh kita ya, dan untungnya ya di KK sekarang sudah ada keluar produk terbaru yaitu Fitsol, karena ini salah satu yang bisa menutrisi, yang bisa membuat usus juga lebih sehat ya kan, karena tadi juga dokter sampaikan beberapa hal tentang pentingnya nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ya kan, dan tentunya kalau nutrisi kita yang masuk ke dalam tubuh adalah baik ya, nah itu akan membuat usus Anda juga lebih baik. Jadi pastikan nih, apalagi mau bulan Ramadan ya, Anda siapkan tuh Fitsol ya, jangan sampai kehabisan ya kan, jangan sampai Fitsol di rumah Anda juga kosong ya kan, ya karena ini sangat penting ya ternyata untuk kesehatan usus atau mungkin pencernaan Anda. Dok, kita bahas sedikit nih dok ya, sebelum nanti kita juga akan mungkin membaca beberapa chat pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir ya siang hari ini. Dok, tadi kan ada bahas juga ya masalah stres. Ya kan? Stres juga kan bisa memicu pencernaan yang kurang baik ya. Betul ya, Dok ya? Seberapa Betul besar nih, sekali Dok? Pak. Kenapa? Suara saya jelas nggak, Dok? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Dok, seberapa besar sih pengaruh stres terhadap kondisi pencernaan, Dok? Karena kayaknya kalau mau mendekati, apalagi bulan ini gitu kan, Imlek iya, keluar uang banyak. Bentar lagi Lebaran iya, keluar uang banyak. Kayaknya banyak yang stres nih. Kira-kira seberapa pengaruh nih stres terhadap pencernaan, Dok? Silakan. Sangat erat kaitannya Pak. Ya. Sangat-sangat kaitan dengan terhadap kesehatan, bukan pencernaan secara khususnya, dan seluruh kesehatan kita sangat terkait dengan kesehatan psikis kita atau berhubungan Mhm. dengan manajemen stres kita. Mhm. Intinya apapun masalahnya kita itu bisa mengontrolnya Pak. Apapun masalahnya, yang penting respon kita secara rasa, Mhm. bagaimana kita bisa memanage itu tadi ya. Seperti tadi Mhm. sering-sering kita merilis, kita menerima, kita tetap uh,
berprasangka baik kepada Ya. Tuhan, seperti itu. Selalu bersyukur, latihan nafas, sesadar nafas sesering mungkin, Mm. dan melepas kepada yang kuasa ya, semua masalah Ya, kita. betul, betul, Intinya betul. semuanya sudah yang terbaik yang Tuhan kasih. Ya, betul, betul banget ya. Intinya, ya kita harus banyak bersyukur lah Bapak Ibu ya kan. Terima apa adanya, nikmatin apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Oke, biasanya langkah apa sih langkah yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang hadir ya kan untuk menjaga supaya usus tetap sehat, Dok. Yang sederhana banget yang bisa dilakukan itu apa biasanya, Dok? Mohon maaf Pak, hal Oke, sederhana, suara saya jelas? Jelas, Dok? jelas Pak, jelas. Jelas ya. Dok, boleh nggak dikasih mungkin sedikit tips ya, yang sederhana aja, yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang hadir ya pada Zoom siang hari ini untuk menjaga supaya ususnya itu tetap sehat nih dok, atau pencernaannya tetap terjaga. Itu biasanya apa nih langkah atau mungkin pola sederhana yang biasa harus dilakukan, yang semua orang pasti bisa kok gitu loh. Ya, hal sederhana yang perlu diperhatikan ya, intinya pertama hindari makanan yang pencetus peradangan tadi ya, Ya. makanan-makanan yang terutama yang kurangi gula, tepung, dan Mm-mm. ultra processed food, Mm-mm. makanan yang Mm-mm. banyak diolah ya. Kemudian Ya. banyak konsumsi berbagai serat, cairan ya, cairan cukup, Ya. kemudian istirahat cukup, tidur cukup, olahraga cukup, Mhm. kemudian manajemen stres itu. Ya, oke. Baik, itu sepertinya semua orang bisa melakukan ya kan? Mengkonsumsi atau minum sesuatu yang banyak mengandung serat dan nutrisi juga semua orang bisa kok. Ingat lagi ya Bapak Ibu, Fitsol solusinya ya. Oke, mungkin dokter juga udah konsumsi Fitsol ya kan? Udah cobain nggak sih dok ngomong-ngomong masalah Fitsol? Oh, udah Oke, Pak. kita Alhamdulillah, coba luar ya. biasa. Oke, kita mungkin sambil membaca pertanyaan ya yang ada di kolom chat. Saya sambil lihat scroll dulu pertanyaannya sudah lumayan banyak juga. Ini pertanyaan yang masuk. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba baca satu persatu ya pertanyaannya. Oke, ciri-ciri pencernaan bermasalah itu seperti apa saja, Dok? Boleh mungkin disampaikan kembali, Dok, secara singkat aja dari Pak Jonas PKU. Iya, Ya. ciri-ciri pencernaan sehat itu antara lain kita bagaimana buang air besar kita lancar, ya tidak banyak terasa kembung, Mhm. energinya stabil, mood kita stabil, berat badan stabil, tidak Mhm. banyak masalah di eh, kulit kita dari apa, tidak kering gatal, tidak banyak jerawat seperti itu ya. Mhm. Dan Mhm. secara umum kita berhidup berkualitas, itu ciri-ciri pencernaan sehat. Mhm. Oke, baik. Nah, tuh tadi ya Pak Yohanes sudah disampaikan. Oke, dari Bapak atau Ibu Emmanuel, dok saya mau tanya, saya bermasalah dengan pencernaan dari usia SD. Sampai sekarang usia saya 46 tahun. Naik mobil pasti mabuk dan sering sakit-sakitan, terkadang batuk parah karena luka lambung. Bagaimana caranya menyehatkan kembali pencernaan saya? Boleh dikasih ininya mungkin dok? Ada sedikit saran dari dokter? Ya, dari Bapak Emmanuel ya Pak, Ya, ada Immanuel, betul. masalah pencernaan, sering Ya, sakit lambung ya Pak, sering batuk parah, iya, sering betul. sakit-sakitan. Ya, Mhm. ya, ini memang pertanda ada masalah terhadap kesehatan pencernaan ya Pak Mhm. Emmanuel. Mhm. Eh, Intinya memang lambung itu seperti kulit kita juga Pak. Di dalam Mhm. itu ada mukosa ya, atau seperti kulit Mhm. bagian dalam. Ya, Mhm. kalau kalau ingin betul-betul sembuh, dia memang Mhm. jangan diotak-atik lukanya yang ada di dalam, Oke. yang rusak di dalam tuh diistirahatkan dengan jangan yang mengkonsumsi misalnya sering sakit lambung ya. Mhm. Janganlah kalau memang udah lagi sakit lambungnya, jangan lagi konsumsi makanan pencetusnya Mhm. yang menyebabkan tambah meradang deh ya. Misalnya Mhm. makanan yang pedas, yang asam, makanan yang Mhm. terlalu tinggi lemak susah dicerna, atau Mhm. makanan yang tinggi dengan eh, apa ya, bumbu-bumbu yang terlalu menyengat ya. Kemudian Mhm. berhubungan dengan lambung itu juga yang nomor dua yang paling penting adalah juga kontrol emosi Pak. Jadi Mhm. kalau kita Mhm. emosi itu seperti membakar sendiri,
Mhm. menyalakan sendiri api yang ada di dalam itu sehingga dia tidak mudah sembuh dia. Jadi Mhm. diistirahatkan dari itu, kemudian konsumsi berbagai nutrisi yang baik ya untuk membantu pemulihan sel dari dalam gitu Pak. Hmm, hmm. Oke, baik. Berarti intinya juga kita harus menjaga pola makan dengan baik ya dok ya. Jangan semua serba dimakan, apalagi sudah tahu bahwa kondisinya mungkin ada permasalahan dalam pencernaan, jadi sudah mulai memfilter nih asupan makanan-makanan yang sehat untuk tubuh itu yang seperti apa. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari, wis ini handphone sekarang bisa membuat pertanyaan. Samsung SMA. Oke. Selamat siang dok, tolong tanya. Saya tidak lancar BAB, bukan karena keras, tapi cenderung lembek. Tapi sepertinya tidak ada energi untuk mendorong BAB keluar. Apa yang harus saya lakukan? Ibu minum Fitsol biar ada energinya. Oke, silakan dok, boleh dibantu? Tapi cenderung lembek, tapi tidak ada energi ya, Iya, kekurangan ini untuk energi ya. handennya aja nggak ada energi nih kayaknya dok. Nih kekurangan nutrisi kayaknya nih ibu ini nih ya. Iya, Ibu atau bapak nih. Silakan iya. dok. Ibu Inge sepertinya ya. Iya betul, Iya, ibu ini. kalau kan salah satu penyebab buang air besar tidak lancar itu bukan hanya karena konsistensinya. Mungkin Ya. konsistensi dari Ibu Inge sudah lembek tadi seperti itu ya. Tapi ada Hmm. berhubungan dengan peristaltik atau gerakan ususnya itu sendiri ya, Mhm. untuk mendorong makanan keluar. Tadi ini mungkin ini yang Ibu Inge kurang ya. Jadi seperti Mhm. ususnya itu kurang aktif bergerak. Jadi salah satunya yang memang nutrisi sel sangat diperlukan. Kemudian yang paling penting juga diperlukan itu adalah bergerak ya tadi atau movement, bergerak karena bergerak kita sendiri itu juga membantu peristaltik itu bergerak, banyak-banyak bergerak membantu pergerakan usus juga bergerak. Kemudian lebih banyak juga kalau untuk apa ya, eh, kontrol emosinya itu sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan usus. Ada beberapa kasus di sana, misalnya orang yang BAB-nya susah atau keras atau terlalu lunak berhubungan dengan stresnya ya. Demikian Baik. Bu, Pak. Ya, baik, baik tuh, Bu Inga betul ya. Memang nutrisi juga butuh tuh untuk tubuh kita ya. Dan Keke kebetulan juga ada produk yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi Anda yang tadi saya sampaikan, Fitsol ya. Silakan dicoba untuk mengkonsumsi supaya nutrisi itu juga bisa langsung terserap oleh tubuh Anda. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini ada dari siapa tadi? Eh, Hubungannya antara pencernaan dengan sariawan di mulut itu apa ya, Dok? Ya, hubungan antara pencernaan dengan sariawan di mulut, ya tentu itu sangat berhubungan ya Bu. Ya, Uh, Memang mulut itu merupakan salah satu organ pencernaan juga yang betul. ada namanya mukosa di dalamnya. Mhm, mhm, Jika memang ada sariawan di mulut itu mengindikasikan memang ada kelainan ataupun ada yang kurang nutrisi tertentu yang menyebabkan sariawan. Bisa jadi juga mhm, seperti ada sariawan juga di organ pencernaan bagian dalam kita, salah mhm, satu mhm, mhm, pertanda juga ya. Ada mhm, seperti ada luka-luka yang halus gitu. Bisa juga seperti akibat berbagai sariawan itu seringkali disebabkan oleh jamur seperti Candida ya, mhm, kekurangan vitamin C sangat mhm, berhubungan dengan sariawan ya, mhm. ataupun berhubungan dengan memang adanya tanda inflamasi secara umum di seluruh tubuh atau itu ya Pak. Ya, oke, baik, baik dok. Tuh kan, berarti memang ada saling keterkaitannya. Bapak Ibu sebagai informasi yang pertanyaan-pertanyaan sebagai apa berhubungan dengan Fitsol atau produk Keke, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi ke Telegram. Ya, nanti mungkin tim kami akan munculkan Telegram atau nomor WhatsApp tim produk kami, ya, supaya Anda kalau yang mau bertanya tentang produk Keke, baik Fitsol atau mungkin Escape atau yang lainnya bisa hubungi ke Telegram atau nomor WhatsApp dari tim nutrisionis kami. Nanti tim tolong bantu Telegramnya ya, dimasukkan ke dalam chat atau mungkin ini silakan bisa di scan barcode-nya ya. Oke, baik kita lanjut ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya tadi apalagi ya pencernaan lancar. Oke, pencernaan lancar itu seperti apa sih dok? Dan kalau BAB yang lancar itu sehari harus berapa kali? Boleh nggak dok? Silakan dibantu jawab. Dikatakan pencernaan lancar jika kita buang air besar 1 sampai 2 kali per hari Oke, ya.
itu Heeh. sudah dikatakan lancar. Tidak jarang ya, bukan jarang-jarang, misalnya sehari Iya. 3 kali, sehari sekali seminggu itu Mm-mm. tidak lancar dikatakan, ataupun eh, secara umum frekuensi BAB, Mhm. apa kita ya, feses kita atau buang air kita tuh normal, lancar, tidak ada tersendat-sendat, Ya. terasa puas, tidak terlalu konsistensi, tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu keras. Itu dinamakan lancar ya. Ya, oke, baik tuh Bapak Ibu 1 sampai 2 kali sehari itu udah termasuk lancar ya. Kalau Bapak Ibu BAB-nya bisa 5 kali, nah itu berarti ada masalah juga ya dok ya. Harus konsultasikan juga dengan dokter ya. Berarti itu diare ya, kebanyakan makan pedas nih Bapak Ibu ya. Oke, baik pertanyaan berikutnya lagi, dok. Kenapa ya kaki saya ada sedikit flek-flek hitam? Apa ada hubungan dengan usus yang kurang sehat? Ini dari Ibu Dewi ya. Silakan dok. Jadi, ya, flek hitam ini untuk diagnosis pastinya perlu dilihat langsung ya Bu. Oke. Apa fleknya betul-betul itu flek atau kenapa? Mhm. Tapi memang Mhm. berbagai macam kelainan kulit itu sangat berhubungan dengan kelainan usus memang Pak ya. Memang Oh, ada oke. hubungannya dengan nutrisi ataupun bisa berhubungan dengan flek, berhubungan juga dengan misal dengan paparan matahari berlebih, itu Oke. juga bisa seperti Ya. itu ya, flek. Ya. Oke, jadi harus dilihat dulu lebih lanjut ya kira-kira flek yang ada di kaki itu seperti apa gitu kan. Oke, baik. eh oke, pertanyaan berikutnya lagi dari oke, Dok, tolong tanya dong untuk tubuh yang gatal-gatal apa solusinya dan mudah diare? Terima kasih. Apa itu juga pengaruh dengan pencernaan yang kurang baik, Dok? Dari Ibu Julianti. Ibu Juliati. Iya, tubuh yang gatal-gatal itu memang salah satu indikasi memang ada kelainan Ya. di pencernaan juga ya. Hmm. Tetapi bukan hanya itu penyebabnya. Banyak penyebab gatal ini ya Bu. Mhm. Apakah ini juga perlu dilihat langsung oleh dokter atau diperiksa langsung ya. Karena penyebab gatal itu sangat banyak. Bisa Mhm. karena alergi, bisa karena infeksi jamur misalnya, atau Mhm. bakteri, ataupun Mhm. karena eh, memang ada karena misalnya diabetes berhubungan dengan sering Mhm. gatal, banyak sekali penyebab gatal ya. Mhm. Mudah diare itu juga terkait dengan banyak juga ya penyebabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah Ya. diare itu bisa karena paling sering infeksi virus ya. Ya. Mudah infeksi virus kah? Atau sering makan pedas kah misalnya? Atau Mhm. terlalu banyak Ya. makanan yang terlalu mencernanya itu terlalu banyak? Atau Ya. kebanyakan terlalu banyak serat berlebih juga bisa Ya. menyebabkan diare gitu ya. Oke, baik. Thank you, Dok. Ini pertanyaan dari Ibu Elisa. Ini Elisa, Ibu Elisa Tangerang kayaknya. Selamat siang, dokter. Kebetulan anak saya dalam seminggu ini sangat sering mimisan. Apakah berkaitan dengan lambung yang mungkin kurang sehat atau bagaimana? Silakan, Dok. Dari Ibu Elisa. Sangat sering mimisan. Ya, jadi Eh, Ibu ini sering mimisan itu ada pengaruh dari lambung atau bagaimana? Kalau secara langsung mungkin mimisan tidak berkaitan langsung dengan lambung ya Pak. Iya. Mimisan itu berhubungan dengan ada mukosa di dalam di bagian depan dan di bagian belakang itu bisa ada terganggu, misal ada iritasi di mukosa Mm-mm. hidung ya. Mm-mm. Itu bisa terjadi ada pecah pembuluh darah bagian. Kalau mimisannya banyak itu berhubungan dengan yang di bagian belakang. Kalau Oke. sedikit itu bisa ada iritasi di bagian depan. Oke. Itu bisa baiknya memang diperiksakan ke THT kalau memang memastikan penyebab. Baik, thank you dok. Oke, pertanyaan berikutnya, dok, kalau liver mengeras, apa hubungannya dengan pencernaan? Liver dari siapa nih? Dari V. Oh ya, oke, Ibu Pi. Kalau liver mengeras itu nama lainnya itu adalah penyakit fibrosis ya, maksudnya di sini. Fibrosis itu seperti pengerasan hati ataupun ke arah Mhm. sirosis hati ya. Seperti Mhm. ada kayak tubuh di hati atau liver itu ya,
ada mengalami peradangan, inflamasi Mhm. yang jangka panjang penyebabnya. Jadi dia menyebabkan mengeras jadinya dia. Jadi seperti ada Mhm. jaringan ikat atau jaringan parut, itu namanya fibrosis hati. Lama-kelamaan bisa menyebabkan namanya sirosis hati. Itu yang Mhm. dinamakan mengeras. Atau bisa juga berhubungan dengan kanker hati, mengeras seperti itu ya. Mhm. Mhm. Jadi mengeras ini hubungan dengan pencernaan. Biasanya mengeras hati itu penyebab nomor satu paling sering di Indonesia adalah hepatitis ya, virus Mhm. hepatitis B Mhm. dan C. Mhm. Kemudian disebabkan oleh alkohol nomor dua. Selanjutnya ada penyebabnya adalah karena penyakit eh, berhubungan dengan fatty liver atau Mhm. perlemakan hati. Ya. Kebanyakan minum gula ya, tepung ya, terlalu banyak makanan manis-manis, kurang gerak, nah Mhm. itu berhubungan dengan obesitas itu sangat berpengaruh juga terhadap liver yang mengeras. Hmm. Oke, oke, oke. Baik, baik, Dok. Terima kasih. Dari Ibu Jojo Sianturi, beliau mungkin habis cek lab nih. Ada di bagian Helicobacter pylori antibody positif. Artinya itu apa ya, Dok, sebenarnya? Dan kira-kira solusinya untuk beliau harus bagaimana nih menurut dokter? Dari Ibu Jojo Ya, Sianturi. oke. Ibu Jojor Sianturi, Helicobacter pylori itu memang salah satu penyebab bakteri patogen atau yang menyebabkan penyakit yang menyebabkan ulcus pepticum atau mah yang lama, jangka panjang ya. Hmm. Seringkali ditemukan Oke. adanya Helicobacter pylori ya. Artinya Hmm. antibodi terhadap ada tubuh membentuk eh, kekebalan terhadap Helicobacter pylorinya positif. Bisa secara Hmm. diambil dari darah ini ya, antibodi ini. Hmm. Jadi memang kalau memang ada Helicobacter pylori positif, bisa dikonsumsikan nanti dikonsulkan ke dokter untuk terapi eradikasi Helicobacter pylori, nanti diberikan antibiotik dalam waktu kira-kira 2 minggu, 10 hari 2 minggu, dan nanti dievaluasi lagi bagaimana apakah masih positif atau tidaknya. Baik, baik, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Dari Pak Wahyu, kalau yang sudah diangkat empedunya karena polip, apa bisa riskan dengan usus atau lambung? Oke, Pak Wahyu Surtiwi, ibu atau Ya, ibu ini betul. ya. Ya. Polip empedu sudah diangkat empedunya. Jadi Ya. empedu yang diangkat ini sebenarnya adalah kantong empedunya ya Pak, Ibu-ibu. Tapi salurannya masih ada. Yang menghasilkan empedu itu dari hati itu masih ada ya. Hmm. Jadi tempat penampungan sementaranya yang diambil atau kantongnya. Jadi sebenarnya kalau ada diangkat kantongnya itu memang risikonya itu nanti berhubungan dengan lambung dan ususnya itu misalnya jadi jika dia terlalu banyak makan yang tinggi lemak misalnya karena Mhm. empedu itu dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna lemak. Jadi ketika terlalu banyak lemak dia jadi malabsorpsi, jadi kekurangan pencernaan lemaknya. Jadi bisa diare dia atau kurang pencernaan di lemaknya. Itu seperti itu. Mhm. Kalau resikonya jika dengan berhubungan dengan diangkatnya empedu. Hmm. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini dari Ibu Naomi dan Meria Hutapea. Kalau face-nya ukurannya besar-besar, seperti batu gitu, apakah pencernaan sedang tidak baik? Dari Ibu Naomi Feses yang dan lebih Meria besar. Hutapea. Ya, feses yang normal memang dia ukurannya memang bisa memanjang gitu ya, memang seukuran panjang seperti lebih ke ular gitu ya. Dan konsistensinya lunak ya itu ya. Mhm. Kalau Mhm. batu ini apakah keras? Kalau keras memang ada indikasi ke kelainan pencernaan tidak baik. Oke, Kalau ukuran besar-besar ini belum tentu ada indikasi oke. tidak baik di pencernaan. Ya, Ya. baik, baik. Dari Ibu Heti, Nurhayati. Dok, anak saya terdiagnosa kolitis, ada polip di usus dan ada wasir. Ini apakah bisa sembuh atau bersih kembali jika diperbaiki dengan pola makan yang baik? Ya, insya Allah Bu tentu sangat bisa ya Bu Hmm. Heti Nurhayati. Kolitis itu salah satu kelainan namanya inflammatory bowel disease ya, bagian dari inflammatory bowel disease ada polip berarti ada masalah seperti peradangan di usus besarnya ya, Mhm. di usus besar. Dan ada wasir berarti juga ada di sini
di vena, di wasir atau pembuluh darahnya itu melebar, mungkin berhubungan dengan sering mengejan ini ya, atau BAB-nya tidak lancar sehingga eh, lama ketika di buangan besar sehingga menyebabkan wasir. Tentu bisa sembuh ya dengan pengobatan, terutama menjaga pola makan yang bersih ya, perbanyak konsumsi serat dan hindari makan makanan pencetus kolitisnya ya. Itu atau bisa juga berhubungan dengan kontrol emosinya ya, kontrol stres. Oke, baik, baik dok. Oke, terus kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi, Bapak Ibu. Agak susah bernapas, kalau perut perih, apakah ada hubungan dengan asam lambung, dok? Iya, sangat berhubungan. Biasanya susah bernafas ini berhubungan dengan eh, perut asam atau gas di lambungnya terlalu banyak overproduksi ya. Mm-mm. Gas lambungnya banyak jadi sehingga menyesak ke atas. Atau Mhm. sering pada pasien-pasien GERD ini asam lambungnya memang Mhm. ke atas Mhm. sehingga ada perih di belakang di dada atau belakang leher. Mhm. Jadi solusinya sama seperti yang sudah disampaikan tadi ya, hindari makanan pencetus, Ya, kontrol emosi ya, makanan pencetus. oke. Dan dia tubuh itu bisa memperbaiki sendiri kalau dia diberikan waktu yang cukup untuk sembuh. Jangan karena kita stres mengaik lagi asam lambungnya seperti merusak lagi kembali itu perut Oke, yang perihnya, tidak selesai. oke. Ya, sepertinya semua juga sangat berpengaruh dengan kontrol emosi ya, dok ya. Kalau saya dengarkan tadi, Iya, rata-rata sangat pengaruh. ya emosi kita yang tidak terkontrol kayaknya itu pengaruh dengan asam lambung ya. Oke. Iya, sangat pengaruh, Pak. Biasanya memang sih kalau mendekati Lebaran, akhir tahun itu kayaknya asam lambungnya tinggi semua nih kayaknya dok nih. Ya kan? Oke, pertanyaan berikutnya lagi, dok saya mau tanya, untuk BAB halus, batu minum teh baru bisa keluar. Oke, ini gimana ya? Dari Ibu Liliwati, untuk BAB halus, bantu minum teh baru bisa keluar BAB. Apakah itu ada masalah dengan pencernaan? Jadi kalau dia BAB-nya lancar atau halus, dia harus dibantu dengan minum teh dulu, dok. Nah, itu apakah ada masalah dengan pencernaannya? BAB halus. Halus ini maksudnya apa ya? Mungkin BAB Buang besarnya. itu bisa lancar kalau dibantu dengan minum teh dulu. Nah, itu ada Oke. masalah nggak sebetulnya dengan pencernaannya, dok? Apakah itu udah lama seperti memang memang harus minum teh atau memang sugestinya bisa jadi sugesti Oh, ya oke, setiap harus oke, minum teh dulu juga. ya, ya, Minum teh itu ya. memang salah satu ada mengandung apa ya seperti serat, ada memang membantu Mhm, juga dia pencernaan mhm, uh, uh, gerakan usus itu bisa sedikit membantu, mhm. tapi tidak harus minum teh ya, seharusnya minum air atau kayak mungkin kopi malah bisa juga mirip-mirip kerja seperti teh itu Ya, bisa melancarkan ya, BAB juga. ya, ya, baik, baik, baik. Ibu Liliwati mungkin coba nanti bisa sambil dicat kembali ya. Kira-kira ini memang sudah berlalu, apa, sudah kebiasaan cukup lama atau hanya baru-baru ini atau bagaimana? Ya, dari Pak Yosef Sugiono, dok, gimana hubungannya pencernaan atau pencernaan sehat dengan umur kita? Gimana tips yang sesuai kategori umurnya? Umurnya berapa Pak Yosef? Spill dong. Silakan dok. Dari Yosef Sugiono. Hubungan pencernaan dengan pencernaan sehat dengan umur, ya. Jadi Ya, bapak bapak umur di Pak Yosep berapa ini ya? kayaknya sih Intinya kalau dia nggak confirm berarti betul. berapa berapa Pak? Yosef berapa usianya? Ayo, mungkin kepala 4 kayaknya Jadi ya. Kepala 2. Pak Yosef. intinya Hmm. pencernaan sehat itu Oke, sangat 52 dok usianya dok. berhubungan dengan kesehatan ya. 52 52. usianya dok. Ya, 52. jika kesehatan itu bisa di maintenance ya, di maintenance maksudnya pencernaan yang baik itu memang tetap baik kesehatan secara umum menyeluruh Eh, ya. ya. Tetapi kalau dengan usia yang bertambah tetapi istilahnya yang merusaknya terus-menerus ditabung ya istilahnya, itu yang Mhm. bisa mengganggu.
fungsi pencernaan kita. Jadi resiko dengan kurangnya serat, misalnya terlalu banyak makanan ultra processed food, pelan-pelan itu bisa menabung penyakit Mhm. seperti kanker di Mhm. pencernaan itu ya. Kalau tidak Ya. tidak di maintain. Ya, oke. Betul ya. Berarti ada lah hubungannya gitu. Oke ya, dengan umur kalau kita pencernaan nggak dijaga, ya jangan harap umur panjang. Ya nggak dok? Walaupun umur memang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Ya, tipsnya tadi yang disampaikan dokter. Pola makan yang betul, ya kan? Pola hidup yang baik, dan tambahannya adalah konsumsi Fitsol Pak Yosef. Ya, sudah berapa set kah Fitsol dari Pak Yosef? Silahkan dicat. Oke, kita pilih mungkin tiga lagi ya dok ya pertanyaan karena berhubung waktu Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Oke. Kita akan ada rutin kok setiap minggu kita akan ada pertemuan dengan menghadirkan narasumber dokter ya kan, dan tentunya dengan topik-topik yang berbeda nantinya ya Bapak Ibu. Oke, baik. Pertanyaan mana lagi nih? Mana ya tadi? Oke, ada apa nih? Perut besar dan keras, kaki bengkak itu ada hubungan dengan liver nggak? Atau jantungnya sebetulnya bukan bahas pencernaan ya, tapi nggak apa-apa deh. Silakan dok, dari siapa nih? Ibu Ain Suminar. Oke, Ibu Ai Suminar, Ya, perut besar, keras, kaki bengkak, hubungan dengan liver dan jantung. Ya, itu salah satu memang gejala penyakit liver ya Bu. Misalnya sirosis ya. hati ya. Mhm. Itu gejalanya seperti perut besar, keras, kaki bengkak, dan bisa juga itu memang gejala penyakit Mhm. jantung. Seperti itu juga memang gejalanya. Bisa jadi, memang kalau untuk memastikan diagnosis, kembali lagi harus memang diperiksa langsung oleh dokter Bu. Dan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang Mhm. perlu diperiksa gitu ya. Oke, baik. Oke, Ibu Desi Kusuma. Dok, lidah saya terasa asam, padahal saya sering intermittent fasting. BAB lancar, nggak ada masalah. Itu kenapa ya kira-kiranya? Cuma lidahnya suka berasa asam. Hmm, ya, lidah terasa asam itu indikasi adanya GERD ya Pak. Bisa jadi itu naik asam lambung sehingga Mhm. asamnya terasa, lidahnya terasa asam. Eh, Hubungan dengan intermittent fasting sebenarnya membantu ya, tapi Mhm. lidah terasa asam. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan kalau jangan makan menjelang tidur ya. Oke. Jadi jarak makan dengan tidur itu diperhatikan. Jadi untuk membantu katup lambung yang di bagian atas itu Mhm. agar kerjanya kembali normal. Kurangi Mhm. makanan-makanan yang terlalu terlalu padat gitu, terlalu menjelang tidur, terutama misalnya kayak coklat, susu seperti itu, ya itu Mhm. membuat cepat sekali naik asam lambungnya juga nanti ya. Oke. Kemudian kalau tidak mereda juga lebih baik diperiksakan ya ke dokter. Oke, oh kan biasaan sih ibu-ibu ya sebelum tidur ngemil coklat, ya bahaya loh itu. Mendingan kirimin ke Green Garden coklatnya ya. Oke, atau nggak ke Pekanbaru ya dok ya. Oke, nih satu lagi deh dari Ibu Elmi Rohmawati ya kan. Di sini kantong empedu saya sudah diangkat. Terapi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga fungsi hati saya agar tetap sehat? Iya, kantong empedu yang sudah diangkat untuk menjaga fungsi hati, ya Mhm. intinya tetap memperhatikan itu tinggi serat ya Ibu, serat Mhm. berbagai eh, dan berbagai makanan yang pro ke fungsi hati seperti kok bisa dikonsumsikan kayak seperti kurkuma atau seperti rimpang-rimpangan itu bagus Mhm. sekali yang Mhm. yang banyak kemudian eh, banyak sayur-sayuran hijau kuning seperti itu menjaga fungsi hati agar tetap Mhm. sehat. Mhm. Konsumsi air dan kurangi terlalu banyak kalau sudah kantong empedu diangkat terlalu banyak lemak kurangi. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ihsan ya sudah membawakan materi yang luar biasa di siang hari ini. Kita membahas dengan sangat lengkap dan detail ya tentang bagaimana nutrisi itu kan, bagaimana yang namanya pencernaan kita yang baik, pencernaan kita yang sehat,
Karena semua berawal dari usus yang sehat, akan membuat tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, dan tentunya akan membuat hidup kita berkualitas, dan seperti yang Pak Yosef Sugiono sampaikan, akan berumur panjang. Ya kan Pak Yosef ya? Oke, tetap Pak Yosef, Fitsolnya harus diminum ya. Rutin ya, minumnya jangan cuma sehari minum, besok enggak, sehari minum, besok enggak. Itu enggak baik, ya kan? Oke. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut Zoom kita pada siang hari ini. Dan eh kalau saya lihat juga hari ini ada Zoom juga ya di apa hybrid di beberapa cabang ya yang sudah ikut barengan nobar nonton bareng ya kan. Dan mungkin nanti kita akan hebohkan kembali ya di minggu minggu depan atau minggu depannya lagi lah ya, karena kita akan rutin setiap minggu ya untuk menghadirkan narasumber dengan dokter, ada dokter yang berbeda juga nantinya, dan kita juga akan tetap ketemu dengan dokter Iksan ya nanti ya. Kita masih ada jadwal dengan topik yang menarik ya dok ya. Mungkin nanti kan ada bahas tentang jantung ya kan, tentang apalagi kolesterol, ya, tentang diabetes, ya kan. Pokoknya Bapak Ibu pastikan selalu ikut kalau ada informasi tentang pertemuan Zoom, ya. Oke, dan sekarang saya akan memberikan satu informasi ya tentang promo khusus untuk yang hari ini, ya. Oke, boleh mungkin tim bisa dimunculkan dulu promonya. Nah, ini dia promo kita hari ini khusus untuk Anda yang ikut acara online Zoom, ya, di mana setiap pembelanjaan minimal 1 juta, ya, produk apa saja Anda bisa tebus, ya. Royal Honey madu ini bagus banget ya, madu ini juga bisa memperlancar segala hal ya kan, membuat usus Anda juga lebih sehat ya, membuat pencernaan Anda juga menjadi sehat, apalagi mau di bulan puasa ini ya, ini pastikan ya Anda juga minum rutin Royal Honey ini pada saat sahur maupun juga berbuka puasa ya. Harganya spesial hanya 60.000 saja. Ya, ada poin 10.000, dan ingat ini Anda bisa lakukan penebusan ini, silahkan ini hanya bisa di kantor cabang saja ya, tidak berlaku di KK Mobile Apps, otomatis tidak berlaku juga di WP. Jadi silakan Anda kalau mau tebus Royal Honey ini bisa langsung mendatangi ke kantor cabang ya. Oke, dan saya juga akan informasikan untuk kira-kira ada agenda apa sih yang terdekat. Oke, boleh dimunculkan next eventnya apa. Ini dia, kita akan ada next eventnya. Silahkan. Oke, ini dia next event kita yang paling terdekat adalah di tanggal 20 Februari. Ada puasa fit anti lemes. Nah, itu bagaimana tuh ya? Supaya kita puasa tetap fit, bertenaga, semangat, dan tidak lemas-lemas, Bapak Ibu. Nanti akan dibahas oleh Ibu Astri Permatasari, ya kan, SGJ, Senior Health Consultant. Ingat, dicatat tanggalnya 20 Februari hari Jumat jam 2 WIB. Ya, silakan pastikan Anda mengikuti Zoom-nya. Dan berikutnya lagi ada apa di acara online kita. Nah, ini dia minggu depan ya, tanggal 25 Februari ya, kita akan ada bahas tentang bagaimana kita mengontrol gula darah ya. Kenapa? Karena saya tahu kok Bapak Ibu, pada saat kita menjelang Lebaran ya, puasa, kadang-kadang makanan tidak terkontrol. Ya, mungkin makanannya yang ya tahu sendiri lah ya, seperti apa. Makanan berbuka puasa apalagi yang parah-parah ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kontrol gula darah kita, ya, diabetes tetap terkendali, maka pastikan Anda hadir di Zoom tanggal 25 Februari 2026 dengan Dr. David Tampi ya. David Tampi, Dr. David Tampi, silakan Anda pastikan ikut Zoom-nya di tanggal 25 Februari jam 2 WIB ya. Oke, next ada apa lagi? Silakan. Nah ini ada KK update di mana nanti kita akan ada update tentang promo dan informasi apa sih kira-kira yang berlaku di bulan Maret 2026, dan bagaimana program ya persiapan Anda untuk bisa mendapatkan tiket keberangkatan ke Bangkok ya, yang akan berangkat trip Bangkok di bulan Agustus 2026 ya. Pastikan nanti akan ada di Zoom tanggal 27 hari Jumat jam 2 siang dengan Bapak Edi selaku Marketing Director dari KKI Group, dan juga ada Bapak Edio, GM Marketing dari KKI Group ya. Pastikan Anda yang ingin berangkat ke Bangkok di Agustus jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti KK Update di tanggal 27 Februari ya. Tanggalnya silakan, atau mungkin boleh Anda screenshot juga. Oke, baik. Itu aja Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk hari ini. Thank you Dr. Iksan.
Ya. Nah, Bapak Ibu, Dokter Ihsan juga beliau standby di kantor KK Pekanbaru ya. Dokter Ihsan betul ya? Setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Betul ya, Dok ya? Halo, Dok. Betul, iya, betul Pak. Ya, betul ya. Jadi Bapak Ibu yang mau konsultasi Iya, iya betul silakan Pak. yang ada di area Pekanbaru ya dan sekitarnya. Beliau ada stay di kantor KK Pekanbaru setiap Senin, Rabu dan Sabtu jam 12 sampai dengan jam 3. Betul ya, Dok ya? Oke ya, silakan. Ya, di mana kantor Pekanbaru? Nanti Betul Pak. Bapak Ibu, ya betul. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di KK Mobile Apps alamat lengkap kantor Pekanbaru atau bisa menghubungi regionalnya jika Bapak Ibu mungkin ada di area Pekanbaru dan sekitar, ya kan? Silakan. Nanti bisa ketemu dengan Dokter Ihsan, bisa melakukan konsultasi juga di sana ya. Oke, thank you Dok untuk waktunya hari ini luar biasa materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita Ya, semua. Oke, terima kasih Pak. juga. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Zoom ya pada siang hari ini dan kembali lagi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan yang pembahasan tentang usus yang sehat ya bukan hanya soal makanan tapi juga pola makan atau pola hidup yang harus mulai diatur dari saat ini ya karena ketika usus sehat maka energi meningkat, imun lebih kuat dan kualitas hidup kita akan lebih membaik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi nutrisi 70 triliun sel Anda, dikonsumsi oleh 4 juta orang per bulan di 17 negara. Menggunakan teknologi ionik yang larut dalam air. Diserap cepat melalui membran mukosa, menyebar ke seluruh tubuh dalam hitungan menit. Memberikan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, melancarkan peredaran darah, membersihkan racun dalam tubuh, memperbaiki sel dan jaringan tubuh, mengembalikan kesehatan alami tubuh. Tubuh sehat berawal dari sel yang sehat, karena setiap sel yang mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup akan dapat berfungsi maksimal dan memperbaiki diri sendiri membangun tubuh yang sehat dan kuat dari dalam. Kini saatnya Anda juga bisa merasakan manfaatnya. Phytonutrients dari Swiss, 1 gelas sejuta manfaat, memenuhi nutrisi 70 triliun sel Anda, dikonsumsi oleh 4 juta orang per bulan di 17 negara. Menggunakan teknologi ionik yang larut dalam air. Diserap cepat melalui membran mukosa, menyebar ke seluruh tubuh dalam hitungan menit. Memberikan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, melancarkan peredaran darah, membersihkan racun dalam tubuh, memperbaiki sel dan jaringan tubuh, mengembalikan kesehatan alami tubuh. Tubuh sehat berawal dari sel yang sehat, karena setiap sel yang mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup akan dapat berfungsi maksimal dan memperbaiki diri sendiri membangun tubuh yang sehat dan kuat dari dalam. Kini saatnya Anda juga bisa merasakan manfaatnya. Phytonutrients dari